Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim piatu yang dihina dan dituduh mencuri. Tanpa pembelaan dia diusir dari desa. Namun karena ketulusannya dia menjadi sosok yang penuh inspirasi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat seorang anak yatim piatu bernama Fadil. Usianya baru 9 tahun, namun hidupnya sudah dipenuhi dengan kesulitan. Fadil lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya meninggal karena sakit ketika ia masih balita, sementara ibunya meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, Fadil hanya tinggal sendirian di sebuah gubuk reot yang terbuat dari bambu dan atap daun rumbia. Kehidupannya sangat berat, namun ia selalu berusaha untuk tetap sabar dan tulus hati dalam menjalani hari-harinya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Fadil sudah bangun dari tidurnya yang sederhana. Ia menyisir rambutnya yang tak teratur, mengenakan pakaian yang sudah lusuh, dan berjalan keluar gubuk kecilnya. Kehidupannya selalu dimulai dengan semangat untuk mencari nafkah. Fadil pergi memulung barang-barang bekas yang terbuang di sepanjang jalan desa. Kardus, botol plastik, atau kain yang sudah robek, semuanya ia kumpulkan dengan hati-hati. Setiap benda yang ia temukan, ia anggap sebagai peluang untuk bertahan hidup. Di sepanjang perjalanan, ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui dengan senyum kecil, meski banyak yang hanya membalas dengan pandangan sinis. Fadil tidak pernah merasa malu dengan pekerjaannya. Baginya, apapun yang bisa didapatkan dengan cara halal adalah berkah dari Allah. Namun, banyak orang yang memandangnya sebelah mata. Salah satunya adalah Pak Ali, orang terkaya dan paling berkuasa di desa tersebut. Pak Ali, pria berusia 40 tahun, memiliki segala yang orang lain impikan. Sawah luas yang subur, rumah besar yang berdiri kokoh di tengah desa, serta segala bentuk kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Pak Ali tidak pernah sekalipun menyapa Fadil dengan ramah. Bahkan, ia seringkali meliriknya dengan pandangan penuh hina. Pak Ali selalu memandang rendah orang-orang seperti Fadil. Bagi Pak Ali, orang miskin seperti Fadil tidak pantas hidup di desanya yang makmur. Bahkan, ia sering mencemooh Fadil di depan orang lain, menyebutnya sebagai anak yang tak tahu malu. Hanya orang bodoh yang akan bekerja seperti itu, katanya pada beberapa kesempatan ketika melihat Fadil sedang memungut barang bekas di sepanjang jalan. Namun, Fadil tidak pernah membalas cacian itu. Ia tahu, perkataan orang-orang seperti Pak Ali tidak akan mengubah takdirnya. Selesai memulung, Fadil langsung menuju warung milik Ibu Aminah. Ibu Aminah adalah seorang wanita berusia 50 tahun yang menjalankan warung kecil di ujung desa. Ibu Aminah selalu mempekerjakan Fadil untuk mencuci piring dan membersihkan warungnya setelah jam makan siang. Ibu Aminah tahu betul bagaimana hidup di desa yang keras. Ia memahami penderitaan Fadil, dan ia tidak segan-segan memberikan sedikit makanan untuknya setelah Fadil bekerja. Bahkan, kadang-kadang Ibu Aminah memberi lebih dari sekadar makan. Ia memberikan nasihat dan kata-kata penyemangat untuk Fadil, yang selalu dijalani dengan hati yang tulus. Meskipun kehidupannya jauh dari kata sempurna, Fadil selalu merasa cukup. Ia tidak pernah merasa kekurangan, meskipun dunia luar seringkali memperlakukannya dengan tidak adil. Setiap kali Fadil merasa lelah atau putus asa, Ibu Aminah selalu ada untuk memberinya semangat. Tidak ada pekerjaan yang rendah, Fadil. Yang penting adalah hati yang tulus, kata Ibu Aminah dengan senyum yang penuh kasih. Namun, kebahagiaan sederhana Fadil tidak bertahan lama. Suatu hari, uang milik Pak Ali yang disimpan di dalam rumahnya hilang. Pak Ali merasa sangat marah dan bingung. Ia mencari ke sana kemari, tetapi uang tersebut tetap tidak ditemukan. Tanpa bukti yang jelas, Pak Ali langsung menuduh Fadil sebagai pencuri. "Anak itu pasti mencuri uang saya," teriak Pak Ali kepada beberapa warga desa yang kebetulan mendengarnya. Dia hanya anak pengemis yang tidak tahu malu. Semua barang yang ia kumpulkan pasti untuk mencuri. Warga desa yang mendengar tuduhan itu segera mempercayainya,
Meskipun tidak ada bukti sama sekali yang mendukung klaim Pak Ali. Fadil yang sedang mencuci piring di warung Ibu Aminah, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang langsung menariknya ke tengah-tengah desa. Fadil hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasakan ada yang tidak beres. Warga desa mulai mengelilinginya, memberi pandangan penuh kebencian. Dia pasti mencuri, kata seorang ibu dengan suara keras. Semua orang tahu, dia hanya anak yatim yang tidak punya tempat tinggal. Fadil berusaha menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di antara teriakan dan hinaan. Aku tidak mencuri. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan uang Pak Ali. Serunya dengan gemetar, namun tidak ada yang mendengarkan. Pak Ali yang sudah sangat marah, memutuskan untuk menghakimi Fadil. Kalian semua tahu, dia itu tidak berguna. Kita harus menyingkirkan anak ini dari desa, kata Pak Ali sambil menunjuk Fadil dengan jari telunjuknya yang tegas. Tidak ada yang membela Fadil. Ibu Aminah yang datang terlambat hanya bisa berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa. Warga desa yang biasanya ramah dan penuh kasih kini menjadi orang-orang yang tak berbudi. Tanpa ada yang memberikan kesempatan bagi Fadil untuk membela diri, warga desa dengan kasar mengusirnya dari tempat itu. Fadil yang tidak tahu harus pergi kemana, hanya bisa berjalan pergi dari desa itu. Ia tidak menangis. Matanya hanya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan segala sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Sambil terus berjalan, Fadil berpikir, kenapa aku harus dihukum seperti ini? Aku hanya berusaha hidup dengan jujur dan bekerja keras. Namun, tanpa disadari, perjalanan yang penuh air mata itu akan membawanya pada sebuah takdir yang lebih besar. Sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fadil berjalan dengan langkah lelah, meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempat ia tumbuh. Hatinya penuh dengan kesedihan, dan matanya basah dengan air mata. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang mempercayainya. Semua orang di desa itu begitu cepat menghakimi dirinya. Seperti anak kecil yang kehilangan arah, Fadil hanya mengikuti langkah kakinya tanpa tujuan yang jelas. Desa itu kini terasa begitu asing baginya, seperti dunia yang tak lagi memiliki tempat untuknya. Hutan yang berada di luar desa mulai tampak di hadapannya. Fadil terus berjalan memasuki hutan yang lebat, mengikuti jalan setapak yang semakin terjal. Di sekitar, suara pepohonan yang bergesekan dan suara burung hutan mulai terdengar. Fadil tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari desa, dari semua penghinaan dan ketidakadilan yang baru saja ia terima. Ia merasa seolah-olah dunia ini begitu keras baginya, dan hatinya semakin terhimpit oleh rasa pilu. Setelah beberapa jam berjalan tanpa tujuan, Fadil akhirnya merasa sangat lelah. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa lapar dan haus segera menyergap tubuh kecilnya. Fadil duduk di bawah pohon dan mengeluarkan potongan roti yang tersisa dari makan siang di warung Ibu Aminah. Roti itu sudah agak keras, namun tetap ia kunyah dengan penuh syukur. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba Fadil mendengar suara langkah kaki dari arah yang jauh. Fadil terkejut dan segera mengangkat kepalanya. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua berambut putih dan berjenggot panjang. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebuah tongkat kayu. Fadil tidak tahu siapa orang itu, tetapi ia merasa aneh, seolah ada sesuatu yang berbeda dengan pria tersebut. Pria tua itu mendekat dengan senyum ramah. "Apa yang anak kecil seperti kamu lakukan di sini?" tanya pria itu dengan suara yang lembut namun tegas. Fadil sedikit terkejut dan berdiri. Saya tidak tahu harus pergi kemana, kakek," jawabnya dengan suara bergetar. Pria tua itu mengamati Fadil sejenak, kemudian duduk di sampingnya. "Kamu tidak perlu takut, Nak. Hutan ini bukan tempat yang jahat. Kalau kamu merasa kesepian, cobalah tinggal sejenak di sini." Fadil menatap pria tua itu dengan bingung. "Tapi saya tidak punya tempat tinggal, kakek. Saya diusir dari desa." Pria itu tersenyum dan mengangguk pelan. "Aku mengerti, Nak. Kadang-kadang hidup memang tak adil. Tetapi jangan khawatir. Kamu bisa belajar banyak hal di hutan ini." Fadil mengerutkan dahi. "Belajar?
Apa yang bisa saya pelajari di hutan, kakek? Pria tua itu menatap langit sejenak, kemudian berkata, di hutan ini, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari. Kamu bisa belajar cara bertahan hidup, belajar bagaimana merawat alam, dan yang paling penting, kamu bisa belajar untuk tidak menyerah. Fadil merasa sedikit penasaran, meski hatinya masih penuh dengan kesedihan. Tapi, kakek, bagaimana saya bisa bertahan hidup di sini? Saya tidak tahu apa-apa tentang bertani atau berkebun. Kakek itu tertawa pelan. Tidak ada yang lahir langsung bisa bertani. Nak, semua butuh waktu. Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajarkanmu. Hutan ini penuh dengan kekayaan alam. Tanaman-tanaman yang ada di sini bisa memberi makan kita, asal kita tahu bagaimana cara merawatnya. Fadil merasa ada sedikit cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Ia merasa, mungkin inilah jalan yang bisa ia ambil untuk melupakan kesedihan di desa. Fadil pun memutuskan untuk tinggal sementara di hutan bersama kakek Karyo. Kakek itu memperkenalkan dirinya dengan nama Karyo, seorang pria berusia 60 tahun yang telah lama hidup sendirian di hutan. Kakek Karyo tidak memiliki keluarga, namun ia merasa bahwa hidupnya penuh dengan kedamaian karena ia hidup selaras dengan alam. Setiap pagi, kakek Karyo mengajak Fadil untuk berkebun. Kamu lihat, nak, kata kakek Karyo sambil menunjuk sebuah kebun kecil yang ditanami berbagai macam sayuran. Ini adalah salah satu cara bertahan hidup. Tanaman-tanaman ini memberi kita makanan yang cukup. Kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Fadil mengamati dengan seksama. Setiap hari, kakek Karyo mengajarkan cara menanam padi, cara merawat tanaman sayuran, dan bagaimana memanfaatkan berbagai bahan alam untuk keperluan hidup sehari-hari. Fadil merasa sangat tertarik dengan cara hidup ini. Tanpa disadari, ia mulai merasa bahwa kehidupannya yang dulu di desa tidak lagi begitu penting. Di hutan, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Selain berkebun, kakek Karyo juga mengajarkan Fadil untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah merasa berkecil hati, nak, kata kakek Karyo setiap kali Fadil merasa lelah atau putus asa. Dalam hidup, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Bahkan jika hanya ada sebutir beras, itu sudah cukup. Allah memberi kita hidup, itu yang terpenting. Seiring waktu, Fadil mulai merasa dirinya berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih menghargai kehidupan. Meski tidak ada lagi kehidupan mewah atau kenyamanan seperti yang ada di desa, Fadil merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang lebih baik untuk dirinya. Hutan yang dulu tampak asing kini menjadi rumah kedua bagi Fadil. Namun, tak lama setelah Fadil mulai merasa lebih tenang, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi di desa. Pak Ali, orang yang telah mengusir Fadil, tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakitnya sangat misterius, dan tak ada seorang pun yang tahu apa yang membuatnya terbaring lemah. Kabar tentang sakitnya Pak Ali cepat menyebar di desa. Warga mulai khawatir, dan beberapa orang yang dulu menghina Fadil mulai merasa gelisah. Selama beberapa minggu, keadaan Pak Ali semakin memburuk. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyakit misterius yang menyerangnya. Ia terbaring lemah di rumah besar yang dulu selalu dipenuhi dengan kemewahan dan kebanggaan. Kini, rumah itu terasa hampa dan sunyi. Warga desa yang awalnya tidak terlalu peduli mulai merasakan kekhawatiran. Mereka khawatir jika Pak Ali tidak sembuh. Siapa yang akan menjadi pemimpin mereka? Semua orang tahu, meskipun Pak Ali sering merendahkan orang lain, dia tetap menjadi figur penting di desa itu. Tanpa Pak Ali, siapa yang akan menjaga stabilitas desa? Namun, ada satu orang yang tidak pernah khawatir tentang hal ini. Anak itu yang telah lama meninggalkan desa dan tinggal bersama kakek Karyo di hutan, tidak merasa terganggu dengan kabar tentang Pak Ali. Bahkan, ia merasa sedikit lega bahwa ia tidak lagi terikat pada desa yang penuh dengan kebencian dan ketidakadilan. Fadil belajar untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana, dan ia mulai merasa bahwa hutan adalah tempat yang lebih damai daripada semua kemewahan yang ada di desa. Di hutan, hari-harinya penuh dengan aktivitas yang memuaskan. Berkebun, merawat tanaman, dan belajar tentang alam. Kakek Karyo, yang menjadi guru dan sahabat terbaiknya,
selalu mengajarkan hal-hal baru. Ingat, nak, kata kakek Karyo suatu pagi. Kehidupan ini seperti tanaman yang kita tanam. Kamu harus merawatnya dengan hati-hati agar ia tumbuh dengan baik. Jika kamu tidak peduli, tanaman itu tidak akan bertahan lama. Sama seperti kehidupanmu. Ketulusan dan kerja keras akan membawamu pada hasil yang baik. Fadil mengangguk dengan penuh rasa hormat. Ia mulai menyadari betapa pentingnya sikap sabar dan tulus dalam menjalani kehidupan. Di desa, ia pernah dihina dan dihakimi tanpa alasan yang jelas. Tetapi kini ia belajar untuk menerima takdirnya dengan hati lapang. Kehidupan di hutan mengajarkan Fadil untuk tidak terfokus pada masa lalu yang menyakitkan, melainkan melihat masa depan yang lebih cerah, di mana ia bisa merawat alam dan hidup dengan penuh rasa syukur. Namun, perubahan yang terjadi di desa membuat keadaan semakin memanas. Warga mulai merasa cemas dan khawatir tentang masa depan desa mereka tanpa Pak Ali yang selama ini menjadi sumber kemakmuran. Beberapa warga, terutama mereka yang dulu meremehkan Fadil, mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dalam cara mereka memperlakukan anak yatim piatu itu. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin mereka telah salah menilai Fadil, yang selama ini dianggap hanya sebagai anak pengemis yang tidak tahu diri. Warga desa pun mulai mencari Fadil. Mereka merasa bersalah karena telah mengusirnya tanpa alasan yang jelas. Banyak dari mereka yang merasa tidak nyaman dengan cara mereka memperlakukan Fadil, terutama setelah mendengar tentang kesulitan yang dialami Pak Ali. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin Fadil bukanlah orang yang pantas disalahkan atas hilangnya uang Pak Ali. Kita harus mencari Fadil, kata seorang ibu yang dulu pernah menghina Fadil. Kita harus mengakui kesalahan kita dan memintanya untuk kembali. Namun, Fadil tidak mudah ditemukan. Ia telah lama meninggalkan desa dan kini hidup bersama kakek Karyo di hutan. Warga desa mulai mencari ke setiap sudut hutan, berharap dapat menemukan anak itu. Warga desa mendengarkan dengan seksama. Saya juga tahu, kita semua pernah salah. Saya pun pernah dihina dan dihakimi tanpa alasan yang jelas. Tapi sekarang saya tahu, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Hinaannya bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk membuat kita kuat. Saya berharap, kita semua bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan terus belajar dari kehidupan. Kata-kata Fadil menggetarkan hati semua orang yang hadir di sana. Mereka menyadari betapa besar arti kehidupan yang selama ini mereka jalani. Mereka merasa malu karena seringkali terjebak dalam kehidupan yang hanya mementingkan materi dan kekayaan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kebaikan yang lebih mendalam. Pak Ali, yang duduk di antara warga desa, menatap Fadil dengan penuh rasa kagum. Ia yang dulu pernah menuduh Fadil sebagai pencuri, kini melihat anak itu sebagai sosok yang lebih bijaksana daripada dirinya. Pak Ali merasa sangat bersalah dan ingin sekali meminta maaf pada Fadil, tetapi ia tahu, Fadil sudah memaafkannya tanpa mengungkitnya lagi. Fadil menatap Pak Ali dan tersenyum. Pak Ali, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mengajarkan sesuatu yang lebih berharga daripada harta benda, kata Fadil dengan tulus. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus kita terima. Pak Ali terdiam. Ia merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, ia masih bisa belajar dari Fadil tentang arti hidup yang sebenarnya. Fadil telah mengajarkan semua orang di desa tentang kesederhanaan, ketulusan hati, dan pengampunan. Fadil adalah contoh hidup yang menginspirasi mereka semua. Warga desa yang semula penuh dengan prasangka kini merasa bersyukur karena bisa mengenal Fadil. Mereka belajar untuk tidak cepat menghakimi orang lain, untuk selalu berbaik sangka, dan untuk hidup dengan lebih bijaksana. Kehidupan di desa itu berubah selamanya. Berkat ketulusan hati seorang anak kecil yang sederhana, Fadil. Seiring berjalannya waktu, Fadil menjadi bagian tak terpisahkan dari desa itu. Kehidupannya yang sederhana dan tulus memberikan dampak yang luar biasa pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan warga desa yang sebelumnya sinis dan penuh prasangka, kini berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mereka belajar untuk lebih menghargai satu sama lain, menghormati perbedaan, dan hidup dengan penuh rasa syukur. Semua itu berkat pengaruh Fadil,
seorang anak yatim piatu yang tak pernah menyerah meski dunia menghakiminya. Namun, meski desa itu kini dipenuhi dengan kedamaian, Fadil tetap merasa ada satu hal yang belum tuntas dalam hatinya. Rasa kehilangan terhadap orang tuanya, terutama ibunya, masih menghantuinya. Setiap kali ia berjalan di kebun, melihat hasil tanaman yang tumbuh subur, ia selalu teringat akan ibunya yang dulu sering mengajarinya cara berkebun. Ia ingat bagaimana ibunya selalu berkata, "Nak, tanaman itu seperti kehidupan kita. Jika kita merawatnya dengan baik, ia akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita dan orang lain." Fadil masih merasa kehilangan sosok ibunya. Meskipun ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya yang baru, hati kecilnya selalu merindukan ibu yang telah pergi. Setiap malam, sebelum tidur, Fadil berdoa kepada Allah, memohon agar ibunya tenang di sisinya dan agar ia diberi kekuatan untuk terus menjalani hidup dengan penuh harapan. Suatu hari, ketika Fadil sedang bekerja di kebunnya, kakek Karyo datang menghampirinya. "Fadil, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," kata kakek Karyo dengan wajah yang serius. "Aku tahu kamu sudah belajar banyak hal di hutan ini, tapi ada satu pelajaran penting yang perlu kamu pahami." Fadil menatap kakek Karyo dengan penuh perhatian. "Apa itu, kakek?" Kakek Karyo duduk di samping Fadil, memandangi kebun yang subur itu. "Fadil, hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ada kalanya kita merasa kehilangan, dan itu adalah bagian dari hidup yang harus kita terima. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Pengampunan bukan hanya tentang memaafkan orang lain, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri." Fadil terdiam mendengar kata-kata kakek Karyo. Ia tahu, meskipun ia telah memaafkan Pak Ali dan orang-orang yang pernah menghina serta menghakiminya, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya. "Aku tahu, kakek. Tapi bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Aku merasa aku masih belum cukup baik." Kakek Karyo tersenyum dan menepuk pundak Fadil. "Memaafkan diri sendiri adalah proses yang tidak mudah, Fadil. Tapi ingatlah, kita semua manusia. Kita semua pernah salah. Dan kita semua layak untuk diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan memberi kita kehidupan agar kita bisa belajar dari setiap kesalahan, bukan untuk mengutuk kita selamanya. Kamu sudah melalui banyak hal, Nak, dan kamu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Fadil menatap kakek Karyo dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Tapi, kakek, aku merasa aku telah gagal. Aku belum bisa membuat ibuku bangga." Kakek Karyo menghela napas pelan. "Fadil, ibumu pasti bangga padamu. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya, tetapi dia selalu ada di hatimu. Setiap kali kamu membantu orang lain, setiap kali kamu mengajarkan kebaikan, itu adalah cara terbaik untuk menghormati ibumu. Dia pasti melihatmu dari sana, dan dia akan selalu mendukungmu." Kata-kata kakek Karyo menyentuh hati Fadil. Ia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Ia tahu, ia harus melepaskan rasa bersalahnya, karena itu hanya akan menghambat perjalanan hidupnya. Ia harus memaafkan dirinya sendiri, sebagaimana ia telah memaafkan orang lain. Hari itu, Fadil pergi ke makam ibunya di desa sebelah. Ia duduk di samping makam, mengusap batu nisannya dengan lembut. "Ibu," kata Fadil dengan suara pelan, "maafkan aku jika aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna. Aku berjanji akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan aku akan selalu mengingat setiap ajaranmu. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Ibu, aku tahu kamu pasti bangga padaku, meskipun aku tidak bisa melihatmu lagi." Fadil terdiam sejenak, merasa ada kedamaian yang mengalir dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah ibunya mendengarnya, meski tak ada jawaban yang keluar dari batu nisan itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ibunya selalu bersamanya. Dan dengan itu, Fadil merasa siap untuk melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Kembali ke desa, kehidupan Fadil semakin harmonis. Warga desa yang dulu sangat tergantung pada kekayaan Pak Ali kini mulai berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka belajar untuk bertani dengan cara yang lebih alami,
mengelola kebun mereka dengan cara yang bijaksana, dan hidup lebih sederhana. Fadil sering membantu mereka, mengajarkan teknik bertani yang dia pelajari bersama kakek Karyo. Namun, lebih dari itu, Fadil mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Suatu hari, saat Fadil sedang bekerja di kebunnya, Ibu Aminah datang menghampirinya dengan senyum lebar. "Fadil, kamu tahu, aku bangga sekali padamu. Seluruh desa kini bisa merasakan perubahan yang kamu bawa. Tidak hanya kebun yang tumbuh subur, tetapi juga hati kami semua. Kami semua belajar banyak darimu." Fadil tersenyum dengan tulus. "Terima kasih, Bu Aminah. Semua ini bukan hanya tentang kebun atau hasil pertanian. Yang lebih penting adalah kita bisa hidup dengan hati yang bersih, saling mendukung, dan tidak pernah melupakan nilai-nilai yang benar." Ibu Aminah mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu mengingatkan kami tentang hal-hal yang selama ini kami lupakan. Terima kasih, Fadil." Fadil merasa bahagia. Ia tahu, meskipun ia pernah dihina dan disalahpahami, hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi ia juga ingin memberi dampak positif bagi dunia. Dengan ketulusan hati, Fadil mengajar warga desa untuk hidup lebih baik. Dan dengan setiap hari yang berlalu, ia semakin meyakini bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kekayaan atau kemewahan, tetapi dari ketulusan hati dan pengampunan. Desa itu kini telah berubah. Tidak hanya dari segi kehidupan material, tetapi juga dari segi nilai-nilai yang dijunjung oleh setiap warganya. Mereka yang dulu hanya mengejar kekayaan dan kesuksesan duniawi kini mulai memahami pentingnya hidup dengan kesederhanaan, kejujuran, dan rasa syukur. Semua itu berkat ketulusan hati seorang anak yatim piatu yang pernah dianggap hina oleh mereka semua. Fadil, yang kini menjadi sosok yang dihormati di desa, merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang lebih jelas. Setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk bekerja di kebunnya, membantu warga desa, dan mengajarkan mereka cara bertani yang baik dan benar. Namun, meskipun kehidupannya telah berubah, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang telah mendukungnya selama ini. Satu hari, Fadil duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat kebunnya. Ia menatap air yang jernih mengalir dengan tenang, menyadari bahwa hidupnya kini telah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya masih ada rasa yang tak terungkapkan. Fadil merasa bahwa meskipun ia telah memaafkan semua orang, dan meskipun desa kini hidup dengan damai, ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai, sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Pada saat itu, kakek Karyo datang menghampirinya. "Fadil, ada apa? Mengapa kamu tampak termenung?" tanya kakek Karyo dengan nada yang penuh perhatian. Fadil memandang kakek Karyo, lalu tersenyum lemah. "Aku hanya berpikir, kakek, aku merasa hidupku telah berubah, dan aku sudah melakukan banyak hal untuk orang lain. Tetapi ada perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan, sesuatu yang mengganggu dalam hatiku. Aku merasa seperti ada yang kurang." Kakek Karyo duduk di samping Fadil, memandangi air yang mengalir dengan tenang. "Kadang-kadang, Fadil, hidup kita bisa penuh dengan kebingungannya. Kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih ada kekosongan di dalam hati kita. Mungkin kamu merasa tidak cukup melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri." Fadil menatap kakek Karyo, mencoba mencerna kata-kata itu. "Apa maksud kakek?" Kakek Karyo tersenyum bijak. "Fadil, kamu sudah memberikan banyak untuk orang lain. Kamu telah memberi banyak kebaikan kepada warga desa, dan mereka semua telah belajar darimu. Tapi ingatlah, Fadil, kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari memberi kepada orang lain, tetapi juga memberi kepada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa terus memberikan tanpa memberi ruang untuk dirimu sendiri. Kamu perlu menemukan kedamaian dalam hatimu, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirimu." Fadil terdiam sejenak, merenung. Kata-kata kakek Karyo begitu dalam. Ia merasa bahwa selama ini ia selalu berusaha untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Namun ia lupa untuk memberi sedikit kebahagiaan untuk dirinya sendiri.
Ia terlalu fokus pada tujuan untuk membantu desa, membantu orang lain, dan mengatasi rasa sakit yang pernah ia rasakan. Namun, dalam proses itu, ia seringkali mengabaikan dirinya sendiri. Kakek Karyo melanjutkan, "Fadil, kamu sudah mengalami banyak kesulitan dalam hidupmu. Kehilangan orang tua, dihakimi tanpa alasan, hidup dalam kesederhanaan yang begitu berat. Tapi sekarang, kamu sudah kuat, kamu sudah bangkit. Sekarang saatnya kamu memberi ruang untuk dirimu, untuk menghargai perjalanan yang telah kamu lalui, dan untuk merayakan hidupmu. Kedamaian sejati datang bukan dari apa yang kita lakukan untuk orang lain, tetapi dari bagaimana kita belajar mencintai diri kita sendiri." Fadil merasa ada sesuatu yang tersentuh di dalam hatinya. Ia selalu berusaha menjadi orang yang baik, tetapi terkadang ia lupa untuk menghargai dirinya sendiri. Ia merasa bahwa mungkin ia telah terlalu keras pada dirinya, berusaha mencapai kesempurnaan dan menghindari rasa sakit. Namun, seperti kata kakek Karyo, kebahagiaan sejati bukan datang dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan diri dan kedamaian batin. Pada malam harinya, Fadil duduk sendirian di kamarnya, merenung tentang kata-kata kakek Karyo. Ia merasa bahwa hidupnya kini berada di titik yang tepat, tetapi ia harus memberikan waktu untuk diri sendiri. Ia merasa bahwa meskipun ia telah memberikan banyak untuk orang lain, ia juga perlu memberi sedikit untuk dirinya, untuk merayakan apa yang telah ia capai dan untuk melepaskan segala rasa sakit yang masih mengganjal. Pagi-pagi sekali, Fadil memutuskan untuk pergi ke tempat yang paling ia sukai, ke tepi sungai tempat ia sering merenung. Ia duduk di sana, menatap air yang mengalir, dan merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, air matanya menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia bersyukur atas segala yang telah ia lewati, atas segala pengajaran yang ia terima, dan atas segala orang yang ia temui dalam perjalanan hidupnya. Fadil tahu, kini ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Ia telah menerima dirinya apa adanya. Seorang anak yatim piatu yang telah melalui banyak ujian hidup, tetapi tetap berdiri tegak dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Kini, ia siap untuk melangkah lebih jauh lagi dalam hidupnya, dengan penuh rasa syukur dan penuh cinta. Pada saat yang sama, warga desa yang pernah meremehkannya, kini datang kepada Fadil dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka belajar untuk tidak hanya menghargai Fadil sebagai seorang guru pertanian, tetapi juga sebagai seorang pribadi yang telah mengajarkan mereka tentang arti ketulusan, pengampunan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka menjadi lebih baik karena Fadil, yang telah mengajarkan mereka untuk hidup lebih sederhana dan dengan hati yang lebih lapang. Pak Ali, yang dulunya menjadi musuh utama Fadil, kini sering datang untuk berbicara dengannya. "Fadil, aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihku," kata Pak Ali suatu hari. "Kamu telah mengubah hidupku. Kamu telah mengajarkan aku arti pengampunan. Aku dulu begitu keras pada dirimu, tetapi sekarang aku menyadari betapa salahnya aku." Fadil menatap Pak Ali dengan senyum penuh pengertian. "Pak Ali, hidup ini penuh dengan pembelajaran. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri. Saya tidak menyimpan dendam. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir kita, dan kita harus menerima itu dengan lapang dada." Pak Ali terdiam sejenak, merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia kini memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Fadil, dengan ketulusannya, mengajarkan dia lebih dari apapun yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Dan begitulah, hidup Fadil terus berjalan. Ia tidak lagi hanya seorang anak yatim piatu yang dihina dan dihakimi. Ia kini adalah simbol pengampunan, ketulusan, dan perubahan yang luar biasa. Fadil, dengan segala kelembutan hati dan keberanian untuk memaafkan, telah menginspirasi seluruh desa untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Hari-hari yang tenang di desa itu terus berlanjut. Fadil merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini. Ia telah melalui banyak hal, kehilangan orang tua, dihina, dipersalahkan, dan disingkirkan. Namun,
Semuanya itu kini hanya menjadi bagian dari kisah hidupnya yang penuh pelajaran. Ia kini bisa berdiri dengan kepala tegak, karena ia tahu bahwa kebaikan dan ketulusan hati akan selalu membuahkan hasil yang lebih indah. Kehidupannya yang kini damai itu bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan karena perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Fadil tidak hanya mengubah dirinya, tetapi ia juga mengubah seluruh desa dengan cara yang sangat sederhana namun mendalam. Desa yang dulu penuh dengan prasangka kini dipenuhi dengan sikap saling menghargai dan kasih sayang. Namun, meskipun Fadil merasa hidupnya telah berada pada jalur yang benar, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya. Kakek Karyo pernah mengatakan kepadanya bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang dan bahwa setiap perjalanan memiliki banyak tantangan. Fadil merasa bahwa meskipun ia sudah berdamai dengan masa lalunya, masih ada hal yang belum tuntas. Suatu pagi, Fadil sedang duduk di luar rumahnya, menikmati udara segar pagi yang menyejukkan. Ia melihat kebun yang subur di depannya, dengan tanaman yang tumbuh dengan baik berkat usaha kerasnya dan warga desa. Ia merasa bangga melihat hasil jerih payahnya. Namun, rasa bangga itu juga disertai dengan perasaan tidak puas. Fadil merasa bahwa meskipun ia telah mencapai banyak hal, ada sesuatu yang lebih besar yang masih perlu ia capai. Ia berangkat ke kebun yang lebih besar di pinggir desa, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama kakek Karyo. Ketika ia sampai di sana, ia melihat kakek Karyo sedang duduk di bawah pohon besar, tampak begitu tenang dan penuh hikmat. Fadil mendekatinya, dan kakek Karyo memandangnya dengan senyum yang penuh pengertian. "Ada apa, Fadil?" tanya kakek Karyo dengan lembut, seakan tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati Fadil. Fadil duduk di samping kakek Karyo dan merenung. "Kakek, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kehidupan di desa ini sudah jauh lebih baik. Semua orang mulai belajar untuk hidup dengan lebih baik. Namun ada perasaan dalam hatiku yang belum hilang. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memberikan dampak lebih luas. Aku ingin orang-orang di luar desa ini juga merasakan apa yang aku rasakan, harapan, perubahan, dan kebahagiaan." Kakek Karyo menatap Fadil dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Fadil, kamu telah melakukan banyak hal untuk desa ini. Kamu telah mengubah banyak hati dan pikiran. Namun, seperti yang selalu aku katakan, hidup ini adalah perjalanan. Tidak ada ujung yang pasti. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Jika kamu merasa ada yang kurang, mungkin kamu harus belajar untuk berbagi lebih banyak, tidak hanya dalam hal materi, tetapi dalam hal ilmu dan pengalaman." Fadil mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata kakek Karyo seakan menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia tahu bahwa selama ini ia telah mengubah banyak hal dalam lingkup desa, namun mungkin ada banyak orang di luar desa ini yang membutuhkan inspirasi dan harapan. Fadil merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Ia ingin lebih banyak orang merasakan perubahan yang ia alami. Setelah berbicara dengan kakek Karyo, Fadil memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mulai berbicara dengan warga desa tentang misi barunya, untuk menyebarkan kebaikan, kasih sayang, dan harapan ke desa-desa lain. Ia ingin membantu lebih banyak anak-anak yatim piatu, seperti dirinya dulu, yang mungkin merasa kehilangan arah dan harapan. Fadil berencana untuk mengadakan program pendidikan dan pertanian untuk anak-anak dan keluarga yang membutuhkan di desa-desa terpencil lainnya. Selama beberapa minggu berikutnya, Fadil melakukan persiapan dengan bantuan Ibu Aminah, Pak Ali, dan beberapa warga desa lainnya. Mereka mulai merencanakan cara untuk mendirikan sebuah tempat di desa untuk anak-anak yatim dan keluarga yang kesulitan. Fadil ingin memberikan pendidikan yang baik, bukan hanya tentang berkebun atau bertani, tetapi juga tentang nilai-nilai hidup yang lebih dalam, nilai kasih sayang, kerja keras, dan pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur. Pak Ali, yang sebelumnya merupakan sosok yang selalu membanggakan kekayaannya, kini mulai mengubah pandangannya tentang kehidupan. Ia menyumbangkan sebagian dari kekayaannya untuk mendukung program yang dibuat oleh Fadil. "Dulu aku terlalu fokus pada hartaku, Fadil. Sekarang aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari memiliki lebih banyak," kata Pak Ali dengan tulus.
Fadil merasa sangat terharu dengan perubahan yang terjadi. Ia tahu bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua orang yang ia bantu. Setiap langkah yang ia ambil menuju misi barunya adalah langkah untuk membawa lebih banyak harapan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang belum pernah merasakannya. Namun, meskipun Fadil merasa bahagia dengan perubahan ini, ada satu hal yang ia sadari. Setiap perjalanan memiliki tantangan tersendiri. Suatu hari, ketika Fadil sedang mengatur rencana program pendidikan dan pertanian di luar desa, ia mendapat kabar bahwa desa tempat tinggalnya akan menghadapi musim kemarau panjang. Tanaman yang selama ini telah tumbuh subur di kebun-kebun warga bisa saja mati akibat kekeringan. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi Fadil dan warga desa. Namun, meskipun tantangan itu berat, Fadil tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus mencari cara untuk mengatasi krisis ini. Fadil kembali ke desa dan mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Kita sudah menghadapi banyak cobaan dalam hidup ini, tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Semua yang kita tanam, semua yang kita rawat, tidak akan sia-sia jika kita bekerja bersama-sama, kata Fadil dengan penuh keyakinan. Pak Ali dan Ibu Aminah pun ikut bergabung, memberikan semangat kepada warga desa. Mereka semua mulai mencari solusi bersama. Dengan cara yang sama seperti yang Fadil lakukan dengan kebun-kebunnya, mereka mulai mengalirkan air dari sungai yang lebih jauh, membuat sistem irigasi yang lebih efisien, dan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Meski pekerjaan itu berat, mereka semua bekerja dengan penuh semangat, karena mereka tahu bahwa mereka melakukannya bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk masa depan desa. Hari demi hari berlalu, dan meskipun cuaca semakin panas, Fadil dan warga desa tidak pernah berhenti berusaha. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang kuat, dan perlahan-lahan, mereka mulai melihat hasilnya. Tanaman mereka tetap bertahan, meskipun dalam keadaan sulit. Kebersamaan dan semangat yang mereka miliki membantu mereka mengatasi segala tantangan. Fadil merasa bangga melihat bagaimana desa yang dulunya penuh dengan kecemasan kini telah berkembang menjadi tempat yang lebih baik. Ia tahu, meskipun jalan hidupnya penuh dengan ujian, ia telah membuat perbedaan. Dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ketika musim kemarau berakhir dan hasil jerih payah warga desa akhirnya membuahkan hasil, Fadil merasa lega. Kebun-kebun yang semula tampak rapuh kini mulai kembali subur. Tali silaturahmi antar warga semakin erat, dan desa itu semakin tumbuh dengan kekuatan yang tidak hanya datang dari kekayaan material, tetapi juga dari kekuatan hati dan semangat gotong royong. Fadil tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras bersama, dan ia merasa sangat bersyukur atas perubahan yang terjadi. Namun, di balik keberhasilan yang besar ini, ada satu mimpi besar yang masih belum terwujud. Mimpi itu adalah untuk menyebarkan kebaikan, pengajaran, dan harapan ke lebih banyak orang di luar desa. Ia ingin memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak-anak yatim dan mereka yang membutuhkan untuk merasakan kehidupan yang penuh arti. Tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi hidup dengan tujuan yang jelas, penuh kasih sayang, dan ketulusan. Fadil mulai merencanakan sebuah perjalanan besar. Ia ingin mengunjungi desa-desa yang lebih terpencil, membawa misi perubahan yang telah ia lakukan di desanya. Ia menghubungi beberapa teman dari luar desa, serta orang-orang yang telah banyak membantunya dalam perjalanannya, untuk mengatur program pendidikan dan pertanian di desa-desa tersebut. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak dan keluarga yang terpinggirkan, memberikan mereka pelajaran hidup, serta membuka peluang baru yang lebih baik untuk masa depan mereka. Suatu hari, Fadil mengajak Pak Ali, Ibu Aminah, dan beberapa warga desa lainnya untuk berkumpul di rumahnya. Aku merasa ini saatnya untuk membawa kebaikan kita ke tempat lain. Desa kita sudah lebih baik, tetapi masih banyak yang perlu kita bantu. Aku ingin pergi ke desa-desa terpencil dan mengajarkan mereka tentang kehidupan, seperti yang kita lakukan di sini, kata Fadil dengan penuh semangat. Pak Ali yang kini menjadi salah satu pendukung utama Fadil pun mengangguk setuju. Aku mendukung sepenuhnya. Fadil, dulu aku tidak pernah peduli tentang kehidupan orang lain, hanya berfokus pada kekayaan dan status. Tetapi sekarang aku tahu betapa pentingnya berbagi. Mari kita bantu mereka yang membutuhkan, ujarnya dengan tulus.
Ibu Aminah, yang telah menjadi teman dekat Fadil sejak kecil, tersenyum. Fadil, kamu telah menunjukkan kepada kami betapa pentingnya berbagi. Kami semua siap untuk ikut mendukung perjalananmu ini. Semoga kita bisa membawa perubahan di tempat-tempat yang lebih luas. Fadil tersenyum lebar, merasa semakin yakin dengan langkah-langkah yang akan ia ambil. Meskipun perjalanan ini akan penuh tantangan, ia tahu bahwa jika mereka semua bekerja bersama-sama, mereka akan mampu mengatasi semua kesulitan yang ada. Mereka akan membawa harapan dan kebaikan ke setiap desa yang mereka kunjungi. Setelah persiapan matang, Fadil memulai perjalanan pertama ke desa-desa terpencil. Ia membawa beberapa warga desa untuk membantu dalam program pendidikan dan pertanian. Mereka mengajarkan anak-anak di desa tentang pentingnya kerja keras, rasa syukur, dan menjaga alam. Selain itu, mereka juga mengajarkan keterampilan bertani yang lebih efisien, agar para petani bisa mendapatkan hasil yang lebih baik meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Di setiap desa yang mereka kunjungi, Fadil dan timnya disambut dengan tangan terbuka. Anak-anak yang mereka ajarkan tidak hanya belajar tentang cara bertani, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi hidup dengan penuh ketulusan dan keberanian. Fadil selalu menekankan pentingnya memiliki hati yang baik, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Di setiap desa, Fadil mengajarkan tentang harapan dan ketulusan. Ia berbicara tentang bagaimana hidupnya telah berubah, bagaimana dari seorang anak yatim piatu yang dipandang rendah, ia bisa bangkit dan membawa perubahan. Ia menginspirasi banyak orang untuk tidak melihat ke belakang dan tidak terjebak dalam masa lalu, tetapi untuk selalu maju dengan hati yang penuh kasih. Hari demi hari, perjalanan Fadil membawa dampak positif yang sangat besar. Warga desa yang sebelumnya meragukan kemampuan mereka kini mulai percaya diri. Anak-anak yang dulunya tidak tahu apa-apa tentang pertanian atau nilai-nilai hidup yang lebih mendalam, kini mulai mengerti betapa berharganya setiap usaha yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa hidup mereka bisa berubah jika mereka berani untuk bekerja keras dan mempercayai diri mereka sendiri. Suatu hari, setelah mengunjungi beberapa desa, Fadil dan timnya tiba di sebuah desa yang jauh di pegunungan. Desa ini sangat terpencil, dan kehidupan warganya sangat sulit. Fadil merasa bahwa ini adalah tantangan terbesar dalam perjalanan mereka. Namun, ia tidak merasa gentar. Dengan semangat yang tinggi, ia memimpin timnya untuk berbicara dengan warga desa dan menawarkan bantuan. Awalnya, warga desa itu ragu. Mereka sudah terlalu sering kecewa dengan bantuan yang datang dan pergi tanpa hasil yang nyata. Tetapi Fadil tidak menyerah. Ia duduk bersama mereka dan mulai bercerita tentang kisah hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia berjuang, bagaimana ia dihina dan dihakimi, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Fadil tidak hanya menawarkan bantuan materi, tetapi juga memberi mereka harapan. Harapan bahwa kehidupan bisa berubah jika mereka mau berusaha. Setelah beberapa hari, warga desa mulai membuka hati mereka. Mereka melihat ketulusan dalam diri Fadil, dan mereka mulai percaya bahwa ini adalah kesempatan yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka. Fadil bersama timnya mengajarkan mereka cara bertani dengan metode yang lebih efisien, serta memberikan pelajaran tentang nilai-nilai hidup yang lebih baik. Anak-anak di desa itu mulai belajar tentang cara menghargai alam dan bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Minggu demi minggu berlalu, dan hasil dari program pendidikan dan pertanian itu mulai tampak. Tanaman mereka tumbuh lebih subur, dan anak-anak semakin bersemangat belajar. Desa yang semula penuh dengan keraguan kini menjadi desa yang penuh harapan dan kebahagiaan. Warga desa mulai memahami bahwa mereka bisa mengubah nasib mereka jika mereka mau berusaha dan tidak menyerah. Fadil merasa sangat bahagia melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa perjalanan yang ia lakukan bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Setiap senyum yang terpancar dari wajah anak-anak yang kini belajar dengan semangat adalah hadiah terbaik yang bisa ia terima. Ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar memiliki arti yang lebih dalam. Ia telah menemukan tujuan sejatinya, untuk membawa kebaikan dan harapan ke dunia. Di malam hari, setelah selesai berbicara dengan warga desa, Fadil duduk di luar rumah sederhana yang mereka tinggali. Ia menatap langit yang cerah,
penuh dengan bintang. Ia teringat kembali pada kata-kata kakek Karyo yang pernah mengatakan, hidup ini adalah perjalanan, dan kita tidak tahu kemana arah tujuan kita. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan penuh ketulusan dan keberanian. Fadil tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap untuk melangkah lebih jauh. Dan dalam hatinya, Fadil berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus menyebarkan kebaikan, membawa harapan, dan menginspirasi lebih banyak orang di dunia ini. Ia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, dengan ketulusan hati, segalanya bisa berubah. Malam itu, ketika Fadil duduk di luar rumah sederhana yang mereka tinggali di desa pegunungan yang baru saja mereka bantu, pikirannya melayang jauh. Di balik kesunyian malam, ia merenung tentang apa yang telah ia capai. Desa yang dulu penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang nyata. Anak-anak yang sebelumnya kurang semangat kini memiliki harapan untuk masa depan. Para petani yang semula meragukan hasil kerja keras mereka kini melihat hasil dari jerih payah mereka. Fadil mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang anak yatim piatu yang harus berjuang sendirian, hingga menjadi sosok yang mampu memberi dampak besar bagi banyak orang. Namun, meskipun perasaan bangga memenuhi dadanya, ia tahu bahwa perjalanan hidup ini belum berakhir. Ia tidak ingin berhenti hanya di satu titik. Baginya, setiap desa yang ia bantu adalah bagian dari jalan panjang yang harus ia tempuh untuk menyebarkan lebih banyak kebaikan dan harapan. Ia menatap langit yang cerah, dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang. Ia merasa kecil di bawahnya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Fadil tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun kecil, telah membawa perubahan. Setiap senyum yang terpancar dari wajah anak-anak yang kini belajar dengan semangat adalah bukti bahwa harapan tidak pernah mati. Dan dengan itu, Fadil merasa bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu disertai dengan doa dan harapan dari orang-orang yang telah ia bantu. Keputusan Fadil untuk menyebarkan kebaikan ini semakin bulat. Ia ingin membuat perubahan yang lebih besar, lebih banyak lagi desa yang ia kunjungi, dan lebih banyak anak-anak yang ia bantu untuk meraih cita-cita mereka. Namun, meskipun semangatnya membara, ia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil pasti akan ada tantangan yang menghadang. Tetapi Fadil tidak pernah gentar. Ia sudah belajar untuk menghadapi segala rintangan dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Keesokan harinya, setelah mengadakan pertemuan dengan warga desa, Fadil kembali melanjutkan perjalanan. Ia membawa semangat baru, bersama tim yang semakin solid. Mereka tidak hanya mengajarkan keterampilan bertani dan bercocok tanam, tetapi juga tentang nilai-nilai hidup yang lebih dalam. Mereka mengajarkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang jujur, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Mereka mengajarkan kepada para petani bagaimana menjaga alam dengan baik, agar hasil pertanian mereka bisa terus berkelanjutan. Setiap desa yang mereka kunjungi, Fadil merasa semakin yakin bahwa perubahan itu dimulai dari hati. Ia tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk pengetahuan, semangat, dan harapan. Fadil tahu bahwa meskipun segala sesuatu yang ia berikan mungkin tidak selalu bisa langsung terlihat hasilnya, kebaikan yang ditanamkan akan terus berkembang dan berbuah di masa depan. Di sebuah desa yang terpencil, mereka bertemu dengan seorang anak bernama Siti. Siti adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Siti sangat ingin bersekolah, tetapi keluarganya tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Setiap kali Siti melihat anak-anak lain pergi ke sekolah, ia merasa cemburu. Ia ingin sekali bisa belajar, tetapi kehidupan yang keras membuatnya merasa bahwa impian itu hanya sekadar angan-angan. Fadil melihat Siti yang duduk termenung di bawah pohon besar. Ia mendekati anak itu dan duduk di sampingnya. "Siti, kenapa kamu tidak ikut ke sekolah?" tanya Fadil lembut. Siti menunduk, lalu menjawab dengan suara pelan. "Saya ingin sekali, Pak, tapi saya tidak bisa. Nenek saya sudah tua dan tidak bisa bekerja. Kami tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah. Saya hanya bisa membantu nenek saya di rumah." Fadil merasa hatinya terenyuh mendengar cerita Siti.
Ia tahu betapa sulitnya hidup anak-anak seperti Siti. Mereka seharusnya bisa mengenyam pendidikan, tetapi keadaan membuat mereka harus bekerja keras sejak usia muda. Fadil merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Ia ingin memberikan Siti kesempatan yang lebih baik untuk masa depannya. "Jangan khawatir, Siti," kata Fadil dengan penuh keyakinan. "Kami akan membantu kamu. Kamu akan bisa bersekolah, dan kami akan membantu nenekmu agar hidup kalian menjadi lebih mudah." Fadil segera menghubungi warga desa untuk membantu Siti dan neneknya. Mereka mengumpulkan dana dan memberikan bantuan berupa sembako serta kebutuhan dasar lainnya. Fadil juga mengatur agar Siti bisa melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat, dengan biaya yang ditanggung oleh program pendidikan yang mereka buat. Ia berjanji akan membantu Siti hingga ia selesai sekolah dan bisa meraih cita-citanya. Siti terharu dan tidak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, Pak Fadil," ucapnya dengan suara gemetar. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sangat bersyukur." Fadil tersenyum hangat. "Ini bukan hanya untukmu, Siti, tapi untuk semua anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan. Kamu adalah contoh bagi kita semua, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan tidak menyerah." Kisah Siti bukanlah satu-satunya yang menyentuh hati Fadil. Di setiap desa yang ia kunjungi, ia bertemu dengan anak-anak lain yang hidup dalam keterbatasan, tetapi memiliki semangat yang besar untuk belajar dan meraih impian mereka. Fadil merasa semakin yakin bahwa program pendidikan yang ia jalankan akan membuka banyak peluang bagi generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mewujudkan impian mereka. Perjalanan Fadil terus berlanjut. Setiap desa yang ia kunjungi, ia merasa semakin dekat dengan tujuan hidupnya, untuk menyebarkan kebaikan, harapan, dan kasih sayang. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perubahan besar yang akan terus berlanjut. Fadil kembali ke desanya setelah beberapa bulan mengunjungi desa-desa lainnya. Ia disambut dengan hangat oleh warga desa yang sudah melihat perubahan besar di dalam diri mereka. Kebun-kebun yang mereka tanam semakin subur, dan anak-anak yang dulu tidak tahu apa-apa tentang pertanian kini telah menjadi petani muda yang terampil. Fadil merasa puas melihat semuanya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan mereka yang membutuhkan bantuan, dan Fadil siap untuk terus melangkah. Ia melihat Pak Ali yang kini tampak lebih bijaksana, serta Ibu Aminah yang selalu mendukung setiap langkahnya. Fadil tahu bahwa tanpa mereka, semua ini tidak akan terwujud. Mereka telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang tak ternilai. Di bawah langit yang penuh bintang, Fadil merasa damai. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan cobaan dan tantangan, dengan ketulusan hati, segala sesuatu bisa berubah. Dan seperti yang selalu ia katakan, kebaikan itu menular, dan setiap langkah kecil kita akan membawa perubahan besar bagi dunia. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Desa yang dulunya penuh dengan kesulitan kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Fadil telah menjadi simbol ketulusan dan kerja keras. Seorang anak yatim piatu yang mampu mengubah nasib dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kebaikan yang ia sebarkan tidak hanya mengubah desa, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Berita tentang kisah hidupnya telah menyebar, dan banyak desa yang kini mengikuti jejak perubahan yang ia ciptakan. Fadil kembali ke desanya setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran dan pengalaman. Ia merasa bahwa tugas utamanya kini sudah selesai, setidaknya di desa yang dulu ia tinggalkan. Tetapi ia tahu bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu untuk benar-benar terwujud sepenuhnya. Keberhasilan mereka bukan hanya terlihat dari hasil pertanian yang melimpah atau sekolah yang semakin ramai, tetapi dari perubahan hati setiap orang yang telah terlibat dalam perjalanan ini. Di suatu pagi yang cerah, Fadil duduk di teras rumah sederhana miliknya. Ibu Aminah duduk di sampingnya, dan Pak Ali terlihat sedang mengurus kebun mereka yang semakin berkembang. Semua tampak damai. Fadil memandang ke sekitar, melihat warga desa yang sibuk beraktivitas, anak-anak yang kini belajar dengan penuh semangat, dan kebun-kebun yang melimpah dengan hasil bumi. Fadil tidak bisa menahan senyum. Ia merasa bangga atas apa yang telah mereka capai bersama.
Warga desa yang dulu meragukan kemampuan mereka sendiri kini telah menjadi contoh nyata bahwa dengan ketulusan hati dan kerja keras, segalanya mungkin. Ia juga tahu bahwa meskipun ia telah memberikan yang terbaik, ada banyak lagi yang perlu dilakukan. Saat matahari mulai terbenam, Fadil menemui kakek Karyo, yang telah menjadi pembimbingnya sejak awal. Kakek Karyo duduk di bawah pohon rindang. Matanya terlihat lelah namun penuh kebijaksanaan. Fadil duduk di sampingnya, dan keduanya menikmati keheningan sore yang indah. Fadil, perjalananmu sudah jauh. Kau sudah banyak mengajarkan kami tentang ketulusan dan keberanian. Kau telah menebarkan benih-benih kebaikan dimanapun kau pergi, kata kakek Karyo dengan suara yang pelan namun penuh makna. Fadil tersenyum, melihat kakek Karyo yang kini sudah semakin tua. Semua ini karena kalian, kakek. Tanpa kalian, aku tak akan bisa seperti ini. Kalian mengajari aku untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berjuang meskipun hidup penuh dengan cobaan. Semua yang terjadi sekarang adalah hasil dari kebaikan hati kalian. Kakek Karyo menepuk bahu Fadil. Jangan lupa, Fadil, kebaikan yang kau sebar tidak hanya datang dari dirimu. Ini adalah hasil dari kerja keras semua orang yang kau temui. Kau telah menginspirasi mereka, dan mereka telah menginspirasi yang lain. Kita semua adalah bagian dari satu rantai kebaikan yang tak terputus. Fadil merenung. Ia tahu bahwa hidup ini tidak pernah berjalan sendirian. Semua orang yang pernah datang dalam hidupnya, mulai dari Ibu Aminah, Pak Ali, hingga warga desa yang kini menjadi lebih baik, adalah bagian dari perjalanan panjang ini. Setiap orang membawa kebaikan mereka sendiri, dan mereka semua saling melengkapi. Satu hal yang aku pelajari dari semua ini, kakek, adalah bahwa kebaikan tidak pernah hilang. Mungkin butuh waktu untuk tumbuh, tapi jika kita terus menanamnya, akhirnya kita akan melihat hasilnya, kata Fadil dengan yakin. Kakek Karyo mengangguk. Itulah yang selalu aku katakan. Kebaikan itu seperti benih. Hanya waktu yang akan mengungkapkan seberapa besar hasilnya. Malam itu, Fadil kembali ke rumahnya, di mana warga desa berkumpul untuk merayakan hasil kerja keras mereka. Di bawah cahaya lampu minyak, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Anak-anak berlarian, sementara orang dewasa berbincang dengan senyum lebar. Mereka merayakan kebersamaan, kerja keras, dan hasil dari perjuangan mereka. Pak Ali datang menghampiri Fadil, matanya berbinar. Fadil, aku ingin berterima kasih padamu. Dulu, aku sangat mengabaikan banyak hal. Aku selalu fokus pada kekayaan dan kesuksesan duniawi. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus. Aku telah belajar banyak darimu. Fadil menepuk bahu Pak Ali. Kita semua belajar, Pak Ali. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Terima kasih atas dukunganmu selama ini. Setelah pesta kecil itu, Fadil naik ke atas bukit, tempat ia sering merenung. Dari sini, ia bisa melihat seluruh desa dengan jelas. Desa yang dulu penuh dengan kesulitan kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan. Anak-anak yang dulu hanya bisa bermimpi kini bisa meraih cita-cita mereka. Warga yang dulu saling menyalahkan kini saling mendukung. Fadil tahu bahwa desa ini sudah berubah, dan ia merasa damai di hatinya. Malam itu, ia kembali berpikir tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa, kini ia telah memiliki segalanya. Ia tidak hanya menemukan keluarga di desa ini, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang sejati, untuk memberi, untuk berbagi, dan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi orang lain. Fadil merasa bahwa kini waktunya untuk melangkah lebih jauh. Ada banyak tempat lain yang perlu ia kunjungi. Banyak orang yang masih membutuhkan bantuan dan harapan. Tetapi ia juga tahu bahwa, meskipun perjalanan ini masih panjang, ia sudah meninggalkan jejak yang dalam di desa ini, sebuah jejak kebaikan yang akan terus hidup dalam hati setiap orang yang ia temui. Fadil menatap langit malam yang penuh bintang, dan ia tersenyum. Ini baru permulaan, katanya pelan, seolah berbisik pada bintang-bintang di atas sana. Perjalanan hidup ini akan terus berlanjut. Dan dengan itu,
Fadil siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa dengan hati yang tulus, segala sesuatu mungkin tercapai. Kebaikan akan selalu menang, dan harapan akan selalu ada, dimanapun kita berada. Dengan demikian, perjalanan Fadil selesai di desa itu. Tetapi kisahnya akan terus menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kebaikan, ketulusan hati, dan keberanian untuk bertindak selalu membawa perubahan yang luar biasa. Selamat jalan, Fadil. Kisahmu akan dikenang selamanya. Cerita Fadil adalah kisah tentang ketulusan hati, perjuangan tanpa pamrih, dan harapan yang terus menyala meskipun dalam keadaan yang sulit. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan niat baik, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah, kita bisa mengubah keadaan. Meski dunia seringkali penuh dengan ujian, keberanian untuk tetap berdiri dan berbuat baik akan membuahkan hasil yang indah, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Hikmah yang dapat diambil dari cerita Fadil. Ketulusan hati. Fadil mengajarkan kita bahwa ketulusan hati adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi juga memperbaiki diri kita sendiri. Tulus dalam berbuat baik tidak hanya memberi dampak positif bagi orang yang menerima, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah, karena niat yang ikhlas adalah sesuatu yang sangat dihargai di sisinya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah 98:5, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam agama yang lurus. Ketulusan dalam setiap langkah hidup adalah cermin dari kedekatan kita dengan Allah, dan melalui ketulusan, kita bisa membawa perubahan nyata di dunia ini. Keberanian menghadapi tantangan. Fadil hidup dalam kesulitan dan kehilangan, namun ia tidak pernah menyerah. Ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Menghadapi kesulitan dengan sabar dan tekad yang kuat adalah bagian dari proses untuk mencapai keberhasilan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap ujian hidup yang datang adalah sesuai dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Jika Fadil dapat menghadapinya, begitu pula kita. Karena Allah telah memberi kekuatan lebih daripada yang kita bayangkan. Keberanian untuk berubah dan mengubah. Salah satu poin penting dalam cerita Fadil adalah bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Fadil mengubah nasibnya, dan melalui kebaikannya, ia juga mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ambil. Jika kita ingin melihat dunia ini berubah, kita harus mulai dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Fadil tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, hati yang tulus dan semangat untuk berbuat baik. Banyak dari kita sering terjebak dalam perasaan kurang atau tidak cukup, tetapi cerita Fadil mengingatkan kita untuk bersyukur atas segala yang kita miliki dan menggunakannya untuk membantu sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim 14:7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Setiap detik, setiap berkat kecil yang kita miliki adalah karunia dari Allah. Bersyukur atas apa yang ada akan membuka pintu rezeki dan berkat yang lebih besar. Mengampuni dan memaafkan. Salah satu momen yang penuh makna dalam cerita ini adalah ketika Pak Ali, yang dulu menuduh Fadil, akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya mengampuni. Kita semua pernah berbuat salah dan disalahkan, tetapi penting untuk tidak menyimpan kebencian dalam hati dan selalu memberi kesempatan kedua kepada orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Araf 7199. Terimalah maaf. Suruhlah orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mengampuni adalah jalan menuju kedamaian hati. Sebagaimana Fadil bisa memaafkan dan melanjutkan perjuangannya untuk kebaikan, kita pun bisa memaafkan mereka yang telah menyakiti kita dan melanjutkan hidup dengan hati yang lapang. Pernyataan tentang cerita. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata,
dengan tujuan untuk memberikan pelajaran hidup yang mendalam bagi setiap pembaca dan pendengar. Meskipun karakter dan peristiwa dalam cerita ini tidak ada di dunia nyata, hikmah yang terkandung dalam kisah Fadil dapat diambil sebagai panduan untuk hidup yang lebih baik, penuh dengan kebaikan, ketulusan, dan harapan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup Fadil dalam cerita ini. Semoga kisahnya dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar, like video ini, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Mari berbagi kebaikan dan semangat melalui cerita-cerita yang menginspirasi, dan teruslah berbuat baik di dunia ini. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.